Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba belajar membuat halaman website sederhana seperti ini ya. Kita akan membuatnya dengan Bootstrap 5 ya. Dimana update terakhir Bootstrap sudah sampai ke Bootstrap 5.2 ya. Nah, di sini kita akan coba belajari Bootstrap 5.2 dengan membuat studi kasusnya adalah membuat halaman website sederhana seperti ini. Oke, nah namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum belajar tentang Bootstrap 5, silakan teman-teman pelajari dasarnya dulu ya. Dimana di playlist saya sudah buatkan belajar framework 5 ya. Nah, di sini ada sudah banyak sekali yang kita bahas ya. Di sini ada 27 video kalau tidak salah. Nah, di sini ada 27 video yang sudah kita bahas. Kemudian di sini juga ada contoh kasus, misalnya membuat halaman login ya dengan Bootstrap 5. Nah, di sini silakan teman-teman pelajari mulai dari pengenalan sampai dengan navbar ya, pagination juga sudah ada. Jadi sudah banyak sekali yang kita bahas di sini terkait dasarnya. Silakan teman-teman pelajari dulu. Nah, di sini sebenarnya ini pengembangan ya, dimana kita sudah pernah buat sebelumnya di tahun 2019 ya. Kita membuat desain halaman website cantik responsif dengan HTML CSS ya. Nah, di sini kita coba upgrade ya. Kita dari HTML biasa kita coba upgrade menggunakan Bootstrap ya, dimana di sini kita terapkan Bootstrap 5.2. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Silakan teman-teman kunjungi dulu getbootstrap.com ya. Di sini kita langsung aja coba praktekkan. Silakan teman-teman kunjungi halaman getbootstrap.com. Kemudian di sini kita versinya ada di 5.2. Kalau misalnya teman-teman menonton video ini sudah versi di atasnya, tidak masalah, harusnya sama saja ya. Nah, kita langsung aja ke dokumentasinya ya. Namun sebelumnya silakan teman-teman download dulu. Di sini kita akan coba menggunakan sistem online ya. Kita instalasinya kita coba pakai sistem offline aja, karena biar teman-teman ketika offline tetap bisa melihat hasil kerjaan kita ya. Silakan teman-teman download. Di sini kita akan diarahkan ke halaman download. Kemudian kita pilih yang ini ya, compiler CSS NJS ini. Silakan teman-teman klik download. Di sini filenya hanya 1,37 MB ya, hanya kecil sekali. Silakan teman-teman download ya. Di sini saya sudah download, jadi saya tidak perlu download kembali. Lalu kita akan pelajari dari sini ya. Dari ini kita akan ngambil dari sini ya, dari komponen, form dan sebagainya. Nanti kita akan ambil dari dokumentasi ini. Kemudian setelah teman-teman download ya, ada lagi yang harus teman-teman siapkan, yaitu file pendukung web Bootstrap 5 ini ya. Nah, di sini seperti gambar-gambar biar teman-teman tidak mencarinya lagi. Di sini saya sudah siapkan seperti gambar-gambar ini ya. Nah, ini silakan teman-teman download file pendukungnya ya. Di sini ada dalam bentuk zip ya. Oke, silakan teman-teman ekstrak dulu ya. Silakan teman-teman ekstrak dulu. Kalau sudah, nah nanti di sini di dalamnya ada file IMG ya, IMG di mana di situ ada logo Bootstrap, HTML, CSS dan JavaScript dan seterusnya ya. Nah, ini silakan teman-teman copy nanti ya. Nah, namun sebelumnya kita coba ekstrak dulu untuk Bootstrap 5.2-nya ya. Silakan teman-teman ekstrak. Oke, kalau sudah diekstrak ya, nanti di sini Bootstrap 5.2.0, kemudian di dalamnya ada lagi file Bootstrap 5.2.0 ya. Nah, ini saya coba cut, saya pindahkan keluar sini. Kemudian, nah ketika kita klik Bootstrapnya, harusnya ada nanti file HTML, file CSS dan JavaScript ya. Di sini ada folder CSS dan JS ya. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman rename aja Bootstrap 5.2.0-nya ini. Kita akan ganti namanya misalnya web Bootstrap 5 ya. Nah, kita ganti file foldernya menjadi web Bootstrap 5.
kemudian file pendukungnya tadi yang sudah teman-teman download dan diekstrak, di situ kita ambil yang IMG-nya ya. Silakan teman-teman cut aja atau copy folder IMG ini, lalu pindahkan ke dalam folder web bootstrap kita ya. Nah, silakan teman-teman jadikan satu sini. Jadinya folder kita ada 3, CSS, JS, dan IMG ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, biar rapi ini kita hapus saja ya. Ini saya hapus. Jadinya ada folder web bootstrap 5 ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan teman-teman buka text editornya ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu silakan teman-teman open folder. Di sini saya simpannya di desktop, kemudian web bootstrap 5. Select folder ya. Nah, sampai di sini kita sudah menambahkan ya. Kita sudah membuka project kita ke dalam text editor kita. Lalu di sini kita akan coba buatkan indeks ya. Nah, di sini sudah ada folder kita CSS, IMG, dan JS. Lalu di sini kita coba buatkan satu file yang namanya index.html ya. HTML. Oke, kalau sudah, kita akan coba instalasi bootstrap kita. Nah, namun sebelumnya biar jelas fontnya, di sini saya mau ubah settingan konfigurasi untuk fontnya ya, biar lebih jelas. Di sini saya tekan Ctrl+Shift+P, lalu kita masuk ke setting ya. Lalu cari ini Open WordPress setting JSON ya. Nah, kalau sudah sampai di sini kita coba buat begini ya. Kita mau font kita nanti itu lebih besar sedikit ya. Kita bisa ubah fontnya, misalnya di sini editor, kemudian font size ya. Kita cari editor.font_size, kemudian nah di sini kan defaultnya 14. Coba kita ganti menjadi 20 ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nah fontnya lebih besar ya. Kalau misalnya kurang, nanti silakan teman-teman tambah ya, atau kalau mau dikurangi silakan ya. Jadi di sini kita bisa tambah settingan misalnya jenis font dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah sampai di sini kita lanjut ke dokumentasinya ya. Silakan teman-teman buka dokumentasi getbootstrap.com ini. Kemudian kita coba masuk ke sini ya. Nah, nanti di sini ada semacam panduan ya. Kita mau menggunakan versi offline atau online ya. Kalau misalnya kita versi online, langsung copy aja CDN ini. Kita coba ke introduction dulu ya. Kita kembali ke introduction sini. Nah, di sini ada quick start-nya ya. Nah, di sini sudah disiapkan kayak semacam template. Kita tinggal copy aja. Nah, untuk offline ya, saya sarankan untuk menggunakan cara yang pertama ini. Kalau misalnya teman-teman mau online, langsung aja di sini ya. Tinggal di copy aja, kemudian pastekan ke halaman text editornya ya. Nah, di sini kita menggunakan versi offline, maka kita coba copy yang ini aja ya. Silahkan di copy aja, copy to clipboard. Kemudian kita pastekan ke index.html kita ya. Silakan teman-teman pastekan aja di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ganti titelnya ya. Misalnya kita mau ganti sini saya ngoding pintar. Kalau teman-teman silakan menyesuaikan ya. Ngoding pintar seperti itu. ngodingpintar.com misalnya ya. Kemudian nah di sini kita coba panggil CSS bootstrapnya ya. Di sini saya kasih keterangan panggil CSS bootstrap. Nah, kita panggil dulu CSS-nya. Caranya gimana? Caranya dengan ketikan link, kemudian rel ya, lalu style sheet ya, style sheet, kemudian kita cari filenya ya menggunakan href, lalu file CSS bootstrapnya itu ada di folder CSS. Kemudian nah di sini kan ada banyak nih teman-teman, jangan tidak perlu pusing ya, kita tidak perlu bahas semuanya ini, kita hanya fokus nanti ke bootstrap min.css ya. Silakan teman-teman panggil filenya, foldernya ada di folder CSS, kemudian slash, di sini kita cari bootstrap, kemudian .min.css ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini tinggal dipilih aja, lalu silakan ditutup.
Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita langsung panggil aja JavaScript-nya. Kita simpan di atas sebelum penutup tag body ini ya. Kita kasih keterangan dulu, panggil JS Bootstrap. Nah, ini untuk Bootstrap-nya ya, untuk JavaScript-nya. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya script, kemudian tipe. Di sini kita isi teks, lalu JavaScript. Lalu di sini kita panggil dengan src ya. Source-nya di mana? Source-nya ada di folder JS, kemudian namanya sama ya, namanya sama bootstrap.min.js ya. Nah, di sini kalau kita lihat struktur filenya ya, struktur foldernya dari JS ini, di sini ada banyak juga, namun kita tidak perlu pusing, kita hanya panggil bootstrap.min.js ya. bootstrap.min.js seperti itu ya. bootstrap.min.js. Oke, kalau sudah silakan di save. Nah, kalau sudah silakan kita jalankan dulu filenya ya. Tinggal kita jalankan. Nah, kalau sudah fontnya seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi dari project kita ya. Nah, sini misalnya saya coba hilangkan atau matikan CSS Bootstrap-nya, saya coba save, kemudian saya refresh di sini, perhatikan. Nah, kalau saya refresh maka fontnya berubah ya. Nah, jenis fontnya berubah. Kalau dia seperti ini ya, kalau Bootstrap itu tidak ada kaki-kakinya biasanya seperti ini di jenis fontnya ya. Nah, jadi salah satu cara pertama ketika kita mau melihat apakah kita sudah berhasil lakukan instalasi Bootstrap 5 apa belum ya, dengan cara kita lihat jenis fontnya ya. Kita lihat jenis fontnya, ini saya kembalikan, kemudian saya save. Teman-teman perhatikan jenis fontnya, ketika saya refresh maka di sini sudah berubah ya. Nah, maka kalau sudah sampai di sini kita sudah berhasil lakukan instalasi Bootstrap kita ya. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Bootstrap kita. Nanti kita tinggal sesuaikan apa yang kita mau lakukan. Yang pertama kita mau ambil navbar ya, navbar. Kemudian nanti di sini kita beri nama showcase ya. Ini showcase. Kemudian di sini roadmap lah, anggaplah seperti itu. Kemudian di sini ada newsletter kita ya. Lalu di sini kayak semacam apa saja yang kita pelajari gitu ya. Nah, contoh di sini belajarnya dari dasar banget gitu ya. Lalu di sini terakhir ada kontak dan footer ya. Nah, di sini juga kita buat begini. Ketika saya klik roadmap ya, maka dia akan ke sini ya. Kemudian ketika kita klik materi apa yang akan dipelajari, nanti dia akan mengarahkan ke sini. Ketika kontak, nanti dia akan mengarahkan ke sini gitu ya. Nah, jadi ini kita manfaatkan juga salah satu fitur JavaScript lah ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil lakukan instalasi Bootstrap-nya dengan baik ya. Di sini kita sudah berhasil lakukan instalasi, di mana di project kita kali ini kita akan coba buat dia step by step ya. Nah, jadi yang pertama ini kita berhasil lakukan instalasi ya, anggaplah pengantar dan instalasi. Selanjutnya kita akan coba belajar membuat navbar dan showcase-nya ya. Nah, jadi ini videonya kita buat singkat aja, kita buat step by step ya. Nah, oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini tentang instalasi Bootstrap di project kita. Semoga jelas, sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.